Setelah sebelumnya dua wanita misterius ini menyerang si kurir, dia pun terkejut lalu dengan cepat menghindar serangan dua cewek tersebut. Lalu si kurir pun bertanya, siapa kalian, kenapa kalian mau menyerangku? Lalu bilang, tuan Anda sangat kuat. Dia pun menyerang kembali. Di Korea pun berkata, aku tidak punya dendam dengan dunia bawah, kenapa kalian menggangguku? Karena si kurir posisi terjepit, akhirnya dia pun menyerang balik kedua wanita itu dan mereka pun terpental bersamaan. Mereka berkata, kamu benar-benar atau bagaimana cara menghibur bunga secantik diriku, kata cewek baju ungu. Lalu si kurir pun mencengkeram lehernya dan mengingatkannya kembali. Tiba-tiba ada suara tepuk tangan dan ternyata itu adalah seorang bapak-bapak dan dia berkata, aku sangat puas dengan orang yang kau bawa ini. Jadi nama bapak ini adalah Zongka, jadi dia itu adalah hakim dari dunia bawah. Lalu si penjaga pun menjelaskan kepada si kurir, beliau mendengar kalau Anda ingin bergabung, jadi sebelumnya beliau mengatur dua wanita cantik ini untuk mengujimu. Dan si kurir dinyatakan lolos. Lalu si hakim ini berkata, maaf saudara, menangkap pulau jahat bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Lalu kata si kurir, harusnya Anda bilang dong kalau mau ada ujian nanti, gimana kalau aku nggak sengaja membunuh dua cewek itu. Lalu kedua wanita ini pun memuji si kurir kalau dia sangat kuat dan mereka menyukainya. Si kurir pun bertanya, apa penjagamu sudah memberitahu syahadat bergabungnya? Dan akhirnya berkata, dia sudah memberitahuku, mungkin gua hantu cewek itu bisa tetap di sisimu kapanpun dan dimanapun dunia bawah tidak akan mengganggumu. Oke, kita sepakat, kata si kurir. Lalu hakim ini berkata kalau dia itu sangat kesulitan kalau harus berkaitan dengan roh jahat, dan sejak hantu api muncul terus terjadi kekacauan, datangnya bencana ke dunia manusia. Dalam 3 tahun belakangan ini ada banyak kejadian aneh, pembantaian di desa-desa dan jiwa yang hilang tanpa jejak. Aku menduga rencana hantu api nggak sesederhana ini. Jadi aku menyelidiki secara menyeluruh, kata si hakim. Lalu hakim ini pun berkata, baru saja dia dikasih tahu kalau si hantu api pergi ke alam keabadian. Terus kata si kurir, bukannya alam keabadian dijaga, kenapa dia bisa masuk? Tidak sesederhana itu, kata si hakim. Kebanyakan memang diatur oleh kami, tetapi tetap ada pengecualian jikalau jahatnya terlalu kuat. Penjaranya akan dibangun di atas lapisan Mountain Dragon untuk menekan kekuatan mereka. Untuk memastikan keamanannya kami memasang semacam barrier, tapi bahkan itu tidak bisa menjaminnya. Lalu kata si kurir bilang, jika jiwanya dibawa oleh hantu api ke sebuah gua, apakah itu penjara keabadian? Ada banyak tempat seperti itu di alam keabadian, kata hakim. Tiba-tiba lonceng di sabuknya hakim berbunyi. Tidak lama anak buahnya melaporkan keadaan darurat bahwa ada 2 menara penenang jiwa yang runtuh di kolam darah neraka yang jahat yang terperangkap menjadi bebas dan menyebabkan kekacauan. Lalu hakim itu pun pergi dengan buru-buru berkata apa yang sedang dilakukan para penjaga. Melihat itu dalam benaknya si kurir baru aja ngebahas masalah alam keabadian, sekarang masalah dunia bawah ada yang janggal. Harus aku selidiki juga. Tidak lama terlihat hantu yang terbebas di kolam darah neraka dengan para penjaga. Ternyata para penjaga ini sudah terkena hipnotis mereka dan tiba-tiba dari belakang datanglah si bapak hakim. Hakim memerintahkan mereka untuk menyerah dan mencoba menyegel mereka kembali. Tapi ada serangan lain dari belakang bapak hakim ini. Hantu itu mencoba untuk menghipnotasi Pak Hakim. Tentu saja itu tidak akan terpengaruh. Lalu dengan segera hakim itu mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke tanah dengan sangat kuat. Dan hantu lain pun menyerang secara bersamaan kepada si Pak Hakim. Karena hakim ini teralihkan, mereka pun mengepungnya. Dan mereka menyiapkan senjata untuk mengeksekusi hakim, tapi tiba-tiba koin emas datang dan membuat mereka menghilang seketika. Dan serangan itu ternyata berasal dari si kurir sambil berkata, Tuan Zon Kui, aku tidak tahan lagi saat berurusan dengan roh jahat, bunuh saja mereka. Lalu sang hakim pun terkagum dengan kekuatan yang dimiliki si kurir. Dan para hantu itu sangat marah dan tidak terima, mereka pun bersama-sama menyerang si kurir.
Tapi itu justru sangat baik bagi si kurir menyerang secara bersamaan. Para roh jahat itu pun sangat sombong karena mereka lebih kuat, lalu tiba-tiba mereka pun tersedot ke dalam kantung sihir itu. Dan para roh jahat ini berkata, sial, ketua kita tertangkap, dan mereka pun merasa tidak bisa melawan si kurir. Akhirnya mereka pun melarikan diri dengan ketakutan, tapi tidak lama mereka akan kabur. Dengan sekejap masuk ke dalam kantong sihir tersebut. Dan mereka pun sudah terkurung di dalamnya, dan hal itu membuat kaget si hakim dan anak buahnya sambil berkata, kau dapat dari mana orang ini? Dia sangat hebat. Ini pertama aku melihat seseorang memberantas roh tanpa ampun. Lalu si kurir pun menyerahkan kantung sihir yang berisi roh itu kepada si hakim. Dan dia pun berterima kasih karena sudah membantu. Lalu kantong sihir itu mengeluarkan energi dan hakim menyadari ada satu yang hilang. Jadi hakim ini membagi roh jahat dan menara jiwa berdasarkan pola takdir. Yang hilang adalah pola dengan 7 kematian. Takdir? Kebetulan, kata si kurir. Saat menyelamatkan hantu cewek, dia mengutip pembicaraan si hantu api tentang hubungan antara takdir agung dengan alam keabadian. Dengan terkejut si hakim berkata, jangan-jangan ada yang merencanakan ritual 10 takdir kehidupan agung untuk membuka jalan ke alam keabadian. Ini bukan masalah sepele, kita harus memeriksa penjara alam keabadian. Ia pun membuka gulungan peta bahwa penjara alam keabadian terletak di Mountain Dragon, satu-satunya jalur masuk dan jaraknya jauh dari kita. Ia pun memerintahkan penjaganya membentuk kelompok dan menyelidikinya. Lalu si hakim berkata, masalah ini agak rumit, kuharap kau bisa membantu sedikit. Lalu si kurir pun berkata, aku sudah berjanji aku akan membantu dan pergi bersama para penjaga. Sang hakim pun menyerahkan benda sihir berupa giok teleportasi yang bisa berpindah ke alam keabadian. Lalu si kurir pun berteleportasi dengan cepat, dan dengan sekejap sudah sampai di tempat tujuan bersama para penjaga. Lalu kata si kurir, ada altar raksasa ini pasti tempat jiwa hantu cewek diculik. Tapi di mana alam keabadiannya? Lalu penjaga ini berkata, segel penjaranya masih terpasang jadi tidak akan terlihat oleh mata telanjang. Penjaga itu pun mengaktifkan segel tersebut, tiba-tiba terlihat ada aura berwarna merah pekat keluar dari lubang dan langsung menghampiri si penjaga tersebut. Dengan sekejap dia dikuasai oleh aura merah tersebut dan orang di sekitarnya semua terkejut. Si kurir pun memerintahkan mereka mundur karena sang penjaga tersebut sudah diambil alih oleh roh jahat. Dia pun menyerang penjaga lain lalu menyerangnya di leher. Mereka pun merantai penjaga yang dirasuki roh jahat agar tidak melarikan diri, tapi kekuatan roh jahat itu mampu menghancurkan rantai tersebut. Lalu hantu yang merasuki itu berkata, hama sialan dari dunia bawah, jangan ganggu aku. Halo, hantu itu pun mendorong para penjaga itu sampai terpental ke belakang, dan dia pun melirik ke si kurir. Dan si kurir pun berkata, kamu berani merasuki petugas dunia bawah di siang bolong? Berani juga. Dan si hantu itu pun menyerang si kurir, dia ingin mencicipi darahnya. Dia pun mencekik si kurir. Lalu si kurir pun mengeluarkan sihir sambil berkata, kau mau minum darahku sambil mengepalkan tinju, nanti gigimu keropos loh. Hantu itu pun terpental keluar dari tubuh penjaga setelah terkena serangan. Penjaga lain menyadari dia sudah terlepas dan bergegas menangkapnya dan mereka pun marah karena hantu ini sangat sombong. Tidak lama hantu itu pun sudah dirantai di tiang sambil sudah babak belur. Penjaga yang dirasuki berkata, aku tadi dirasuki olehnya, dia cuma roh jahat rendahan memalukan sekali. Lalu si kurir pun bertanya, kenapa kau ada di sekitar penjara alam keabadian? Tapi si hantu ini gak mau jawab karena sombong banget. Gak pakai lama dia pun ditusuk oleh pedang sehingga membuatnya muntah darah. Sambil mengancam si kurir berkata, kalau tidak mau bicara akan kucabik-cabik jiwamu. Akhirnya dia pun mau berbicara kalau hantu api sedang membuka gerbang penjara alam keabadian dan dia diperintahkan untuk mengulur waktu. Tidak lama lagi gerbangnya terbuka,
Para penjaga pun panik dan mereka tidak membuang waktu harus menghentikannya. Mereka pun lompat ke lubang berwarna merah yaitu gerbang penjara. Dan si kurir pun mengikuti mereka masuk dan terkejut setelah sampai di dalam karena ada bunyi berisik suara dentuman besi. Dan mereka pun menyadari sesuatu di kejauhan terlihat hantu. Api sedang memahat pintu besi yang hampir terbuka. Mereka pun memperhatikannya, terlihat si hantu api sedang giat memahat pintu gerbang ini. Penjaga pun panik, mereka menyadari pintu sudah mau terbuka. Tapi si hantu api berkata, "Hei, sudah terlambat." Tiba-tiba dari dalam gerbang itu muncul kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan dentuman yang sangat keras dan aura hitam kemerahan muncul dari dalamnya dan hantu api pun akan senang karena semuanya berjalan baik. Tiba-tiba muncullah bayangan naga dari dalam pintu tersebut dan setelah diperhatikan itu adalah 9 naga yang sedang membawa peti. Penjaga pun terkejut. Lalu si kurir dengan sigap melompat ke arah bayangan naga tersebut dan mengingatkan penjaga agar jangan diam saja dan jangan dibiarkan kabur. Lalu peti itu pun terbuka oleh serangan si kurir dan si kurir pun terkejut karena di dalamnya ada mayat wanita yang memakai mahkota bergaun merah dan diketahui namanya hantu King Yuzi. Si kurir pun menyadari ada yang aneh dengan mayat ini dan menyuruh semuanya berhati-hati. Saat akan menyerang tiba-tiba mata mayat tersebut terbuka dan ledakan dahsyat pun terjadi membuat si kurir terpental, dan para penjaga menanyakan keadaannya. Lalu mayat wanita tersebut berkata, "Siapa yang berani menghentikanku?" Kemunculan sosok raja hantu ini membuat penjaga terkejut. Mereka pun menyiapkan rantai sihir dan akan menangkapnya dan raja hantu ini berkata, "Seriusan beraninya para rendahan ini meremehkanku?" Lalu raja hantu ini pun mengeluarkan jurus naga merah menyerang kepada para penjaga itu dan dalam sekejap penjaga itu terkena serangannya. Dan kapten penjaga itu menjadi sasaran dari raja hantu ini. Raja hantu bersiap untuk menyerangnya dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan sigap si kurir pun menyelamatkannya dan berkata, "Kenapa kau diam saja tidak bergerak?" Serangan dahsyat dari hantu tersebut tidak mengenai penjaga itu. Raja hantu ini terlalu kuat, kenapa kita tidak diperingati sebelum masuk ke sini? Aku juga tidak tahu, kata penjaga. Lalu raja hantu ini melihat ke arah si kurir dan berkata, "Kau sudah menghalangi kedua kali, dosamu tidak termaafkan," sambil mengeluarkan serangan kembali mengarah kepada si kurir. Lalu si kurir pun melemparkan senjata andalannya yaitu skanda patung Buddha, berubah menjadi besar dan menyerang naga itu dan naga itu terlihat kesakitan. Tiba-tiba dengan sekejap si raja hantu berada di depan patung skanda, dan dia pun menyerang patung Buddha tersebut sampai terpetal tidak berdaya. Melihat itu si kurir pun merafalkan sihir untuk memanggil kekuatan yang sebenarnya dan terlihat aura yang sangat besar dari si kurir. Dia pun jadi berubah stylenya dan si kurir pun sudah mode bertarung lengkap dengan pedangnya. Dan dia pun sambil berkata, "Aku belum pernah menundukkan raja hantu yang memiliki naga." Dia pun mulai menyerang raja hantu tersebut dan mulai menebasnya tapi dia menghindar. Raja hantu pun terkejut karena pedangnya mengarah ke bagian sensitif. Seketika si kurir pun panik karena salah target. Dan hal ini membuat si raja hantu marah dan balik menyerang si kurir mengarah kepada matanya tapi berhasil dihindari oleh si kurir. Dan tiba-tiba melon raja hantu ini menabrak si kurir dan keduanya pun terkejut. Lalu si raja hantu ini menyerang kembali. Dengan sigap si kurir pun menyiapkan tali sihir dan menyerang raja hantu tersebut dengan tali yang bisa menyusut. Akhirnya raja hantu itu pun terperangkap dan terikat oleh tali sihir tersebut. Raja hantu berhasil dikalahkan, dan para penjaga memuji kehebatan si kurir. Raja hantu berteriak minta dilepaskan, dan disuruh tenang oleh si kurir. Tiba-tiba ada laporan dari penjaga kalau ada peti raja hantu misterius yang tersegel di penjara keabadian telah hilang. Penjaga lainnya pun terkejut mendengar hal itu. Lalu si kurir pun menjelaskan, "Gak heran, aku bingung kenapa wanita ini memiliki tubuh ponik dengan naga.
Jika aku tebak ada hantu yang satu lagi harusnya punya Dragon Essence dengan nafas Phoenix. Sementara itu di kota terlihat ada sosok yang terbang dan ternyata itu adalah ada hantu yang melarikan diri dari penjara keabadian. Dia berkata hahaha. Akhirnya aku bebas dari penjara alam keabadian itu. Sambil memandang sekeliling dunia baru ini penuh dengan daging segar. Dan ia pun mulai menyerang manusia. Mereka menembaknya secara beruntun tapi bagi sang raja hantu itu hanya trik lemah, dan mengembalikan peluru itu seketika mengenai mereka. Oke, siapakah raja hantu ini? Apakah dia sangat kuat?